Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jemaah salat Isya dan tarawih insyaallah yang nanti akan kita laksanakan. Telah tiba kita pada 25 Ramadan yang akan kita laksanakan sekali untuk saum berpuasa pada bulan Ramadan. Sebelum kita mulai sholat tarawih, kami informasikan terlebih dahulu terkait penerimaan infak kita pada malam sebelumnya, yakni malam 24 Ramadan bernilai sebesar Rp524.000. Kami ucapkan kepada jemaah sekalian terima kasih yang telah berinfak untuk kemakmuran masjid kita bersama. Kemudian ada pun yang bertindak sebagai imam, kemudian nanti sekaligus berisi ceramah, yaitu Ustaz Samsul Habib Siregar Alhamdulillah tadi dah mengimami kita sholat berjamaah sholat Isya. Kemudian informasi selanjutnya terkait mengenai zakat fitrah. Alhamdulillah sudah banyak saudara-saudara kita yang berfitrah. Sebelum kita tutup di tanggal 28 Ramadan nanti, yang insyaallah setelah itu akan kita distribusikan, kami tak berhenti menyampaikan informasi hal terkait pengumpulan batas terakhir zakat fitrah tahun ini. Insyaallah di malam 28 Ramadan terakhir selesai pada sholat tarawih. Mudah-mudahan kita yang belum berzakat bersegera untuk berzakat fitrah tahun ini untuk menyempurnakan daripada puasa Ramadan kita. Inilah informasi yang dapat kami sampaikan pada jemaah sekalian. Kemudian pada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, summa salatan wa salaman ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, sadaqallahul azim. Yang saya muliakan ayahandaku, ibundaku, tuan-tuan guru kami dan yang kami sayangi, anak-anak kami, penerus bangsa dan agama, yang insyaallah yang akan membahagiakan kedua orang tua baik dunia maupun akhirat. Kembali kita ayahanda ibunda bersyukur kepada Allah lewat ucapan alhamdulillah. Hari ini Allah masih berikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, bersujud simpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ayunan tangan, langkah kaki kita, sujud simpuh ibadah kita di hadapan Allah, mudah-mudahan itu menjadi pundi amal ibadah kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita memperbanyak salawat dengan harapan kita termasuk golongan pengikut Nabi Muhammad yang mendapat syafaat di hari kiamat. Apalagi hari ini ayahanda ibunda adalah malam Jumat. Ayahanda ibunda tak terasa kita sudah berada di puasa 24 tanggal 4 2024. Hari ini adalah tanggal yang sangat cantik. Kita di puasa hari ini adalah puasa 24 tanggal 4 bulan 4 2024. Cantik semua. Jadi ayahanda ibundaku yang saya muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah, kita yang hidup ini tidak terluput daripada dosa. Mengejek orang dosa, memfitnah orang dosa, menggibah orang dosa. Cuma kadang yang lucu sama kita, siap ibadah kita menggibah pula kita. Siapa yang beruntung adalah orang yang kita gibahi. Kenapa? Dia tak beramal tapi mendapat pahala. Seperti itu. Jadi kita hidup ini pun tidak luput daripada dosa. Mengejek orang itu dosa, memfitnah orang dosa, menggibah itu juga dosa. Jadi
Ada 3 amalan yang diajarkan kepada kita yang insya Allah akan menghilangkan dosa-dosa kita. Yang pertama adalah kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu dengan sebenar-benar taubat, tidak akan mengulangi lagi. Kadang-kadang aku sudah bertobat, besoknya ulang lagi. Itu bukan taubat namanya. Taubat sambal hari ini kepada Abah, taubatlah makan sambal hari ini, besok diulangi lagi. Tapi bukan begitu taubat yang dihadapkan Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang dihadapkan Allah itu adalah tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang pernah dia lakukan. Sebesar apapun dosa kita, ayahanda ibunda kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita benar-benar bertobat itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa ibunda Abu Bakar pernah bertandang ke rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar ini mau masuk ke dalam rumahnya, dia melihat ada sosok anak muda di depan rumah baginda Nabi itu berdiri dalam keadaan menangis. Lantas Abu Bakar ini ikut turun, dia bersedih sehingga masuk ke dalam rumah Rasul. Rasul mengatakan, "Kenapa engkau bersedih wahai Abu Bakar, sahabatku?" Apa kata sahabat Nabi ini? Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, sebelum aku masuk ke dalam rumahmu ini, aku melihat seorang anak muda berdiri di depan rumahku dalam keadaan menangis. Aku sedih ya Rasul, aku ikut terharu ya Rasulullah." Lalu apa kata Rasul? "Wahai Abu Bakar, panggil anak muda itu, suruh masuk ke dalam rumahmu." Lantas Abu Bakar ayahanda bawa anak muda tersebut masuk ke rumah baginda Nabi. Lantas Nabi bertanya, "Kenapa engkau menangis wahai anak muda?" Anak muda ini pun tidak bisa menjawab, bahkan tangisannya bertambah parah. Lantas Rasulullah bertanya lagi, "Wahai anak muda, apakah engkau melakukan dosa besar?" Maka anak muda itu hanya menganggukkan kepala, "Iya Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai anak muda, apakah lebih besar ampunan Allah dibandingkan dosaku?" Maka anak muda ini mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ampunan Allah itu lebih besar dibandingkan dosaku." Kemudian apa kata Nabi? "Ceritakan wahai anak muda kepadaku, dosa apa yang kau lakukan sehingga engkau bersedih seperti itu?" Lantas anak muda itu mengatakan, bercerita di hadapan Rasul. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang penggali kubur. Suatu ketika yang meninggal dunia itu adalah seorang perempuan yang cantik. Ketika aku tanamkan ya Rasul, timbul di benakku ingin menjinahinya ya Rasul. Ketika para jia sudah pulang dari kuburan, aku di kuburan juga Rasul. Aku angkat mayatnya, aku gali kuburannya kembali ya Rasul. Kemudian aku buka seluruh kain kafannya, kemudian aku jinahi. Setelah itu aku tinggalkan dia dalam keadaan telanjang. Ini yang aku takutkan ya Rasulullah, nanti di hari kiamat dia datang kepadaku meminta pertanggungjawaban. Aku malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Lantas apa kata Rasulullah? Dengan marahnya dia mengatakan, "Izhab, pergi." Dia usir anak muda tersebut. Lantas ayahandaku, saudara-saudara, beberapa hari kemudian malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap Rasulullah agar Rasulullah memanggil anak muda tersebut. Lantas ini lakukan Rasulullah, dia panggil anak muda tersebut dan bertanya, "Wahai anak muda, amalan apa yang engkau lakukan selama ini?" Lantas anak muda ini tercengang, "Kenapa ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah mengatakan, "Amalan apa yang kau lakukan?" Sehingga dia mengatakan, "Ya Rasulullah, selama 40 malam aku sholat bertaubat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosaku diampunkan oleh Allah, agar taubatku diterima Allah Subhanahu wa taala." Maka apa jawaban Rasulullah? "Pantaslah dosamu diampunkan Allah dan taubatmu diterima Allah Subhanahu wa taala." Dengan apa bertaubat kepada Allah? Dia lakukan sholat taubat selama 40 malam bermunajat kepada Allah. Maka sebesar apapun dosa kita kepada Allah, kalau kita benar-benar bertobat, maka insya Allah dosa itu lebih gampang diampunkan Allah dibandingkan dosa kita sesama manusia. Maka di dalam Islam harus diajarkan kepada kita agar senantiasa menjaga lisan dan perbuatan kita agar terhindar daripada sifat daripada dosa sesama manusia.
Kenapa begitu? Ketika kita ayahanda beribunda berbuat dosa kepada sesama tetangga kita, umpamanya ada seorang laki-laki dia berselingkuh dengan istri kawannya, maka ketika itu harus dia meminta maaf nanti di bulan Syawal. Maafkan aku. Apa sanggup kita minta ampun, minta maaf kepada teman kita? Tidak sanggup. Tetapi hanya kepada Allah yang kita sanggup. Maka artinya jaga sikap perbuatan kita dalam kehidupan kita, apalagi kita sesama masyarakat, sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan pertama. Kalau kita benar-benar bertobat, insya Allah dosa kita akan diampunkan oleh Allah. Apalagi posisi kita di bulan Ramadan. Allah sudah mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang mendiri-dirikan amalan Ramadan, mulai Ramadan pertama sampai Ramadan terakhir, akan dihapuskan dosanya yang telah lalu. Artinya apa? Ada memang sebagian ulama mengatakan 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Kalau pandangan hadis ini mulai dari malam pertama sampai malam terakhir, semua berbentuk maghfirah ataupun keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayahandaku saudara-saudara yang saya muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana cara menghilangkan dosa kita? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal hasanata yuzhibna as-sayyi'at." Artinya, lakukanlah setiap dalam kehidupan dalam yaitu kebaikan, karena setiap kebaikan itu akan menggugurkan daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Yang terakhir adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan setiap penyakit ada obatnya, dan setiap obat dosa itu adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, baik sedekah kita, infak kita, ayunan langkah kaki kita ke masjid ini menjadi amal ibadah kita. Mudah-mudahan juga doa saya wabil khusus kepada sesepuh kita di Masjid Al-Ikhlas ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan mereka tetap istiqamah mengayunkan tangan, melangkahkan kakinya di masjid ini, walaupun posisi sholat mereka di atas kursi, tapi itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Dan mari kita ambil juga pelajaran dari diri mereka. Mereka sudah sesepuh, sholat jemaahnya tidak tinggal, konon lagi kita yang masih muda. Lebaran berakhir, nanti Ramadan berakhir, jangan berakhir kita rame di masjid ini, tapi apa? Makin kita ramekan lagi masjid kita ini. Mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan ini dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.